tunjuk waktu linnas bagi manusia, wal hajj, dan untuk ibadah haji. Walaisal birru, dan laisa, bukanlah, al birru, kebajikan, bukanlah kebajikan, bi an ta'tu, yaitu kalian mendatangi atau memasuki al buyuta, rumah-rumah kalian, min, dari zuhuriha, atapnya, dari atap-atapnya, walakinnal birra, namun sesungguhnya, lakinna, sesungguhnya al birra, kebajikan itu adalah manittaqa, yaitu orang yang bertakwa. Waqtul buyuta, maka masukilah rumah-rumah, yaitu rumah kalian masing-masing, wahai penduduk Madinah, min abwabiha, dari pintu-pintu mereka, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, berhasil, beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa menyambung pengajian kita, Suratul Baqarah ayat 189. Bapak-bapak dan saudara, kita tadi baca bersama ayat ini, hubungannya dengan sebelumnya, ya. Yang pertama, kalau pada ayat-ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyampaikan tentang perintah puasa, dan buah dari puasa adalah takwa. Lalu pada ayat 188, persis sebelum ayat ini, Allah Ta'ala menyampaikan tentang satu ujian takwa yang sangat berat dalam kehidupan, yaitu muamalat maliyah. Bagaimana kita bertransaksi keuangan, jangan merampas, jangan mencuri, jangan berbuat zalim, jangan menipu, jangan menggelapkan. Maka pada ayat yang sekarang, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sesuatu yang sangat terkait dengan amal-amal takwa. Kan bapak-bapak saudara tahu takwa itu lahu syaqqan, dia punya dua sisi. Pertama adalah fi'lul ma'murat, mengerjakan yang diperintahkan. Yang kedua, tarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang. Yang pertama, yaitu fi'lul ma'murat, menjalankan yang diperintahkan, itu ada syarat-syaratnya. Nah, ayat ini menyebutkan tentang salah satu atau sebagian dari syarat amal yang diperintahkan, supaya amal itu makbul, supaya amal itu sah. Apa salah satu syarat dari amal-amal kita? Baik itu sholat, mau yang wajib ataupun sunnah, puasa, yang wajib maupun sunnah. Bahkan bukan hanya ibadah, tapi termasuk juga hal-hal yang terkait dengan ahwal syakhsiyah. Misalnya haid untuk perempuan, atau iddah pada saat terjadi perceraian, menghitung iddah. Untuk semua itu, salah satu syaratnya, ya, di antara demikian banyak syaratnya, adalah syarat yang terkait dengan waktu pelaksanaannya.
Jadi kalau kita sholat zuhur sesempurna-sempurna rukunnya, kalau tidak tercukupi syaratnya itu tidak sah. Misalnya sholat zuhur pada waktu duha, belum zawal. Nah, ayat ini bicara tentang satu hal yang terkait dengan amal-amal kita supaya dia sah, yaitu harus waktunya pas. Wa yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil ahillah, tentang ahillah. Al-ahillah itu jamak daripada hilal. Hilal itu bahasa kita bulan sabit. Hitungannya kalau menurut sebagian ulama itu dari 1 sampai 3. Sebagian ulama lagi mengatakan dari 1 sampai 7, tapi tidak ada yang lebih dari 7. Maksudnya dari malam pertama sampai malam ke-7, maka guratan dari bulan itu namanya hilal, bulan sabit. Mulai dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai maksimal malam yang ke-7, kata ulama. Sebagian ulama ya, sebagian ulama yang lain mengatakan sampai 3 malam yang pertama. Para sahabat sebagian bertanya, ini ya Rasulullah, apa hikmah? Kok bulan ini beda dengan matahari? Kalau matahari kan tidak ada namanya matahari sabit. Matahari itu pol saja, mau tanggal 1 ya pol matahari, mau tanggal 2 pol. Tapi kalau bulan dia berangsur-angsur, dari guratan kecil terus sabit terus kemudian iktamala hatta yasira badra, maka kemudian namanya badar ya. Jadi kalau al-hilal bulan sabit, kalau al-badr itu bulan purnama ya. Dan bendanya namanya qamar. Nah, jadi kalau hilal itu bukan nama benda, badr juga bukan nama benda, tapi istilah tahapan dari sisi penglihatan manusia. Bendanya tetap sama, tapi penglihatan kita ini beda-beda sesuai dengan pergeseran matahari, bulan, dan bumi ya. Jadi nama zatnya qamar, keadaan ketika dia baru muncul sampai malam ke-7 namanya hilal, dan keadaan ketika dia sudah sempurna terlihat oleh mata kita malam 15 itu namanya badr, badruddin ya, qamaruddin, macam-macam. Hilaluddin juga ada ya, cuman agak jarang kalau hilaluddin karena bulannya masih kecil. Biasanya badruddin, harapan supaya anak itu kalau disebut badruddin mudah-mudahan dia sempurna cahayanya ya. Bulan punya cahaya, matahari juga punya cahaya. Apa beda cahaya matahari sama bulan? Kalau dalam bahasa Al-Quran itu matahari sering disebut dengan diya'a, sedangkan bulan itu qamar, nuro ya. Wa huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuro. Apa beda antara diya dengan nur? Secara asal atau makna dasarnya kalau dalam bahasa Indonesia sama, bercahaya, tapi itulah bahasa Arab. Bedanya pertama, kalau kata ulama, dia itu adalah nurun ma'al hararah, cahaya yang ada panasnya. Makanya matahari itu dia, bukan nur, karena dia tidak hanya menerangi tapi memanaskan. Yang kedua, nur itu adalah cahaya yang bisa jadi dari dirinya sendiri atau juga merupakan cahaya pantulan dari yang lain. Bulan itu dia tidak bercahaya dengan sendirinya, tapi dia memantulkan ya, cahaya dari matahari. Ya, bulan itu sama kayak bumi, planet ya. Dia satelitnya bumi. Sama. Kita melihat dia bukan karena dia bercahaya, memiliki cahaya sendiri, tapi memantulkan cahaya matahari. Jadi nur adalah cahaya, sesuatu yang bercahaya
baik dia dari dirinya maupun dia merupakan pantulan dari cahaya benda yang lain. Karena itu matahari adalah nur dan dia, ya, sedangkan bulan itu bukan dia tetapi nur saja, ya, dia punya cahaya, ya orang kalau memberikan laqab, ya, ulama-ulama kan ada Diyauddin, ada Nuruddin gitu. Kalau Diyauddin itu harapannya mungkin betul-betul dia bisa memberikan cahaya dari dirinya gitu, sempurna, mungkin dari sisi kealimannya, dari sisi kesolehannya. Tapi kalau Nuruddin, nah itu lebih tawaduk sedikit, ya, ada cahayanya tapi itu bisa jadi bersumber dari pantulan, dari gurunya, dapat berkah dari gurunya. Dia bercahaya tapi merupakan pantulan. Ala kulli hal, bapak-bapak saudara, ini tadi bahasan kok kemana-mana jadinya hilal itu, ya. Nah, kembali, ya, ketika para sahabat bertanya, wa yasalunaka 'anil hilal, apa itu ya Rasulullah hilal-hilal itu? Maksudnya setiap awal bulan itu kelihatan bulan, ya, dalam bentuk yang segaris itu. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan wahai Muhammad bahwa hilal itu adalah petunjuk untuk manusia. Ulama mengatakan di sini, kenapa Allah Ta'ala mengatakan linnas? Karena memang kegunaan dari hilal itu bukan hanya untuk orang beriman, tapi untuk semua. Bukan hanya untuk tujuan agama, tapi juga untuk tujuan dunia. Orang misalnya pada zaman dulu menanam, bercocok tanam itu melihat hilal dia. Dia lihat, dia hitung. Sekarang musim apa, dia lihat dari hilal itu. Dia lihat kecocokannya, cocok tanam. Bahkan perjalanan berdagang mereka, ya, termasuk yang ada dalam li'ilafi Quraisyin, ya, mau pergi ke Yaman atau ke Syam pada musim dingin atau musim panas, itu adalah melihat kepada hilal juga. Karena yang digunakan oleh orang Arab itu Qamariyah, berdasarkan pada perputaran bulan, bukan Syamsiyah, perputaran matahari. Kenapa orang dulu banyak menggunakan kalender berdasarkan bulan? Karena memang lebih mudah. Kalau matahari itu kan orang harus punya ilmu astronomi, ya, punya ilmu perhitungan tentang benda-benda langit, ya. Kalau bulan, kalau Qamariyah, tidak perlu dia punya ilmu astronomi karena bisa terlihat. Kapan kita tahu bahwa ini awal bulan? Kalau Syamsiyah misalnya, tidak tahu kita, kecuali kalau kita lihat handphone, ya, kita lihat kalender, baru kita tahu ini awal bulan. Tapi kalau Qamariyah, kita tahu awal bulannya, walaupun kita tidak lihat handphone, cukup melihat bulan saja. Begitu dia kecil, ini berarti awal bulan. Muncul 1, 2, 3. Jadi karena memang lebih mudah, ya, dan lebih praktis, ya, tidak memerlukan perangkat keilmuan yang canggih, tidak memerlukan perhitungan yang detail, maka banyak penanggalan-penanggalan zaman dulu itu menggunakan Qamariyah, termasuk penanggalan kita, termasuk penanggalan orang Arab, termasuk penanggalan kita. Karena apa? Islam itu adalah rahmatan lil alamin, untuk semua zaman, untuk semua orang dengan segala tingkatan pengetahuan, bukan hanya untuk orang pinter, untuk orang awam juga. Sehingga standar atau patokannya itu diberikan oleh Allah, diberikan oleh Rasul, itu yang lebih mudah. Itu namanya al-taqwim al-qamari, penanggalan berdasarkan dengan pergerakan bulan. Nah, di sini jelaskan wal hajj, dan haji. Nah, jadi hilal itu adalah, atau pergerakan bulan itu adalah patokan untuk manusia menunaikan kemaslahatannya, baik itu dia mau bercocok tanam, berdagang, apalagi dalam beribadah untuk kita sebagai umat Islam. Di sini disebut khusus haji. Kenapa tidak disebut sholat? Kenapa tidak disebut puasa?
Karena memang keterkaitan antara ibadah haji dengan waktu itu sangat kuat. Tadi dijelaskan oleh khotib kita, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya sempit sekali. Jadi dari 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Karena keterikatannya dengan waktu itu sangat kuat, maka di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memberikan perputaran bulan dan memperlihatkan hilal ya setiap awal bulan itu adalah untuk memudahkan kita melaksanakan ibadah-ibadah kita, termasuk diantaranya salah satu rukun Islam yang utama yaitu al-hajj, melaksanakan ibadah haji. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, Bapak Saudara, lanjutan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu kebiasaan ya pada masa jahiliyah dulu. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dulu pada masa jahiliyah, termasuk pada awal-awal Islam, kalau ada orang Arab mau naik haji ya, termasuk pada awal Islam ya, kalau mau naik haji dia sudah pasang niat keluar dari rumah, lalu kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang dia lupakan ya, mungkin lupa duitnya lah, atau lupa makanannya, atau lupa apalah segala macam, maka kebiasaan mereka aib untuk kembali ke rumah lewat pintu depan. Kenapa? Karena istilahnya kalau dia sudah ihram, sudah mau haji, sudah mau ibadah, maka tidak boleh ada yang menghalangi antara kepalanya dengan langit. Nah, kira-kira begitu simbol ya. Dia harus nyambung kepada Sang Pencipta, maka tidak boleh lagi ada yang menghalangi di atas kepalanya, maka mereka tidak mau masuk. Kan biasa pintu itu ada penghalang, ada atapnya ya. Masuk dari pintu itu artinya di atas itu ada apa namanya, bahasa kita apa tuh ya, ya selasar lah ya, di depan itu kan biasa ada tuh kayak apa, atap gitu. Jadi dia tidak mau. Karena itu mereka kalau sudah keluar mau haji, mau ibadah, lalu ada yang dia lupa di rumahnya, dia lewat belakang, dia muter, lalu naik lewat atap. Nah ya, orang jahiliyah namanya. Kalau kita sekarang lucu, tapi ya itulah kebiasaan zaman dulu. Naik itu bagi mereka adalah lambang ketakwaan. Kalau sudah ihram, tidak mau lagi ada yang menutup ya. Kalau kita memang kan di antara apa namanya larangan, mawani' untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki ketika dia sudah ihram kan tidak boleh tutup kepala, betul kan ya? Jadi tak boleh pakai peci gitu, walaupun kita tiap hari pakai peci. Atau ihram kita itu tidak boleh ditaruh di kepala, harus dibuka. Itu simbol juga ya, itu simbol. Cuma orang jahiliyah itu suka berlebihan ya. Sampai akhirnya mereka bikin kebiasaan seperti tadi. Kalau simbolnya sekedar yang biasa ya, begitu seperti misalnya kita pakai pakaian ihram, kita tidak tutup kepala kita, itu dilarang, tidak boleh ya. Buka sebagai tanda kita langsung nyambung ya, ada simbol itu seperti itu ya. Itu bagus, tapi ini berlebihan ya. Sampai akhirnya mereka buat kebiasaan kalau pulang ke rumah itu lewat atap, nggak mau lewat pintu depan. Dan mereka mengatakan inilah tanda kita takwa kepada Allah. Nah, di sini mereka dikoreksi oleh Islam. Nah, apa koreksinya Allah kepada mereka? Walakinnal birra manittaqa. Yang namanya takwa itu bukan di situ, bukan di urusan mau masuk loncat-loncat lewat atap. Apa urusannya sama takwa? Takwa itu kata Allah albir, melakukan kebajikan, amal soleh, itu takwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, karena itu nggak perlu kebiasaan itu, walaupun kalian wariskan dari generasi ke generasi, jangan
Jangan diteruskan, tidak perlu memberatkan diri. Kalau mau masuk rumah, masuk saja lewat pintu biasa. Wa'tul buyuta min abwabiha, masuk biasa. Karena bukan di situ ukuran takwa. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bapak-bapak saudara, kira-kira seperti itu terjemahan dan sedikit uraian dari ayat ini. Apa yang bisa kita ambil dari ayat? Ya tentu banyak sekali ya bapak-bapak saudara. Di antara yang bisa kita ambil ya dari ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk pendidikan kepada kita di dalam hal soal jawab. Ya. Tidak harus kita menjawab persis seperti apa yang diinginkan oleh yang bertanya, tapi jawablah dengan sesuatu yang ada manfaatnya. Jadi ketika ditanyakan, apa itu bulan sabit ya Rasulullah? Nabi tidak menjelaskan, oh bulan sabit itu adalah bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 2, tanggal 3, nanti kemudian dia besar. Enggak. Tapi Nabi menjawab, diarahkan oleh Allah, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Bulan sabit itu satu fenomena yang Allah ciptakan untuk kalian bisa mendapatkan manfaat, yaitu menjadikannya sebagai pedoman untuk menetapkan waktu-waktu, baik itu beribadah maupun muamalah. Ini manhaj tarbawi Qur'ani untuk kita semua. Jadi ini satu metode yang diajarkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah mendidik kita ya, melalui tanya jawab yang banyak dalam Al-Quran. Wa yas'alun itu banyak dalam Al-Quran. Ada pertanyaan dalam wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Jawabannya bukan anak yatim adalah anak yang kehilangan bapak ibu sampai usia dewasa, laki-laki maupun perempuan. Tidak. Apa jawaban Allah? Qul islahul lahum khair. Untuk anak yatim yang perlu kalian ketahui, kata Allah, islahul lahum, perlakukan mereka dengan baik. Ini satu pendidikan ya. Pendidikan bagi kita untuk kalau mau nanya, nanya yang penting-penting. Jangan bertanya yang bisa menyulitkan kita, apalagi menyulitkan orang lain. Jangan. Dulu pada saat Rasulullah SAW sedang menyampaikan tentang kewajiban berhaji, ada sahabat namanya Al-Aqra' ibnu Habis. Akulla amin ya Rasulullah. Dia nanya, ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Coba. Nabi kemudian kelihatan tidak berkenan. Diulangi lagi nanya. Akhirnya apa kata Nabi? Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tum. Kalau saya bilang iya sekarang nih, misalnya saya bilang iya, lalu wajib, siapa yang bisa tiap tahun haji? Nah, dari situ kemudian banyak ulama menjelaskan ya, bagian dari adab kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada pemimpin, bertanya yang penting. Jangan bertanya untuk mencari kesalahan orang. Sengaja dia nanya sesuatu yang dia tahu persis, orang itu tidak bisa jawab. Tidak boleh, apalagi depan umum. Kalau kata Nabi, man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allah aurata. Siapa yang suka mencari-cari, menyulitkan orang, mempermalukan orang, nanti Allah yang akan mempermalukan dia. Saya itu cukup sering diundang ya, ada acara yang sangat populer
ya, di televisi. Biasanya dihadapkan antara pro kontra. Sering saya diundang, tapi saya tidak pernah datang. Kenapa? Karena yang saya lihat di situ yang dicari bukan kebenaran, tapi mana yang paling hebat ngomong dan paling bisa mempermalukan. Tidak mau saya datang. Pilih-pilih, ya, pilih-pilih bukan apa-apa, ya kita ikuti tuntunan. Jadi bertanya, menjawab, itu ada adabnya dalam Islam. Itu indahnya Islam. Kenapa? Supaya tidak sia-sia. Omongan kita tidak sia-sia, waktu kita tidak mubazir. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kepada yang bertanya, bertanyalah yang tidak membuat dirimu menjadi berat, susah sendiri, apalagi nyulitin orang. Kan yang kisah apa namanya itu, sapi Bani Israel, izbahu baqarah, sembelih sapi. Baqarah Allah pakai kata nakiroh, maksudnya apa? Pokoknya sapi, mau sapi kecil besar, jantan betina, usianya berapa, Allah nggak pikirin. Dikasih ke lapangan, malah dia sempitkan. Malaunuha, warnanya apa? Kecil apa besar, tua apa muda, yang kayak gimana, direpot-repotkan dirinya, disusah-susahkan. Akhirnya apa? Syaddadallah alaihim. Karena mereka ngeyel, maka dipersulit. Karena itu bapak-bapak saudara, Islam itu dinul amal, ya, jangan suka mempersulit diri. Jangan suka nanya sama ustadz hal-hal yang kalau diberitahu jadi kesulitan. Udah laksanakan saja. Laksanakan saja. Apa yang kita tahu, tunaikan. Jangan juga suka nanya-nanya untuk menguji orang, jangan. Ya, apalagi untuk mempermalukan, lebih jangan lagi. Kalau kita mendapat pertanyaan, maka adabnya sebagaimana yang ada dalam ayat ini, kita jawab dalam bentuk yang ada manfaatnya. Kalau jawaban itu memang tidak dibutuhkan, ya tidak usah jawab. Nah, sama seperti apa tuh, Zulqarnain, wa yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Ditanya, mereka bertanya tentang Zulqarnain. Allah tidak katakan Zulqarnain adalah raja yang hidup di abad sekian-sekian, umurnya sekian, kekuasaannya dari sini. Enggak. Apa yang Allah sampaikan? Atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Itu orang yang kami berikan dia potensi untuk maju dan dia gunakan potensi itu sebaik-baiknya. Itu pelajarannya Zulqarnain. Jadi Zulqarnain itu bukan tentang raja. Oh, kita ini bukan raja, maka kita tidak bisa mengambil pelajaran dari Zulqarnain. Bukan rajanya, tapi dia manusia yang ataina min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Allah kasih dia ilmu dan dia ikuti ilmunya, dia tempuh prosesnya, dia gunakan ilmu dan teknologi. Kan ada begitu. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu qala atuni ufrig alaihi kitra. Dibangunkan benteng dari baja, disambung-sambung potongan baja, ketika sudah nyambung ditumpahkan tembaga di situ, kuat benteng itu. Teknologi. Artinya apa? Zulqarnain mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim, carilah ilmu yang relevan, yang memang kita perlukan. Lalu ikuti kata ilmu itu, ikuti proses-prosesnya, tempuh jalannya, pahami, belajar tentang teknologi yang terkait dengan itu. Kan begitu ya bapak-bapak. Nah, itu yang pertama ya, tentang kalau kita
diajarkan oleh Allah Ta'ala, ya, bagaimana kita beradab dalam komunikasi, ya, bagaimana kita tanyalah hal-hal yang bermanfaat, tanyalah hal yang ada kebaikannya dunia akhirat, ya. Tidak maksud untuk mempermalukan, menyombongkan diri dan seterusnya. Lalu yang kedua, kita juga bisa ambil dari demikian banyak makna dari ayat ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita warisi, ya, sebagai adat dan kebiasaan, baik itu adatun diniyah, ya, adat-adat keagamaan, atau adatun ijtimaiyah, adat-adat sosial budaya, maka dalam Islam kriteria untuk melihat semua kebiasaan-kebiasaan itu adalah diukur dari sejauh mana kesesuaiannya dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bukan hanya kita yang punya adat, orang Arab dulu juga punya adat. Sebagian adat orang Arab yang dulu diakui oleh Islam. Ada adat qiraduyuf, menghormati tamu, diakui oleh Islam. Bahkan oleh Nabi dijadikan sebagai min alamatil iman, tanda orang imannya kokoh. Yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Itu dulu adatnya orang Arab. Ada adat orang Arab dulu namanya adat istirdha. Anak itu dicarikan ibu susuan. Boleh enggak dalam Islam? Boleh, diakui. Nabi SAW sendiri punya ibu susuan, yaitu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Orang Arab dulu punya kebiasaan irsalul aulad ilal bawadi, sawa'un lil istirda' aw lil istifsah, ya. Dia kirim anak-anaknya ke kampung, baik untuk mencarikan ibu susuan atau agar anaknya itu belajar bahasa. Jadi dulu orang-orang fasih itu biasanya di kampung-kampung. Kalau di kota itu karena percampuran, ya, antara segala macam, lidah itu bisa bergeser. Yang sama orang Sasak, kalau mau cari orang Sasak ya di kampung. Kalau sudah di Mataram ini Sasak-sasakan, ya, Sasak tapi udah, ya begitulah. Apakah adat itu diakui oleh Islam? Diakui, dan bahkan dijadikan tradisi oleh ulama. Dulu misalnya Imam Syafi'i, ya, dia dikirim untuk pergi ke Bawadi, ke kampung, untuk belajar bahasa. Sehingga Imam Syafi'i itu bukan hanya ahli fikih, dia adalah hujjah fil arabiyah. Apa yang diomongkan Imam Syafi'i itu hujjah. Kenapa? Dia ahli bahasa. Dulu ada namanya Asmu'i, ulama ahli bahasa. Apa kata dia? Sohahtu asy'ar al-hudhaliyin ala syabin min Quraisy bi Makkah yuqalu Muhammad bin Idris. Saya koreksi, ya, saya hafal syair-syair dari Huzali, itu syairnya yang fasih sekali. Kata Imam Asmu'i, saya cek kebenaran dari syair saya ini kepada Imam Syafi'i. Padahal Asmu'i umurnya 20 tahun lebih tua dari Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i bisa fasih? Karena dia dikirim oleh orang tuanya ke kampung untuk belajar bahasa. Itu adat orang zaman dulu, jahiliyah, itu diakui oleh Islam. Jadi ada adat-adat zaman dulu sebelum datangnya Islam, itu diakui oleh Islam karena di situ ada kebaikan, satu. Yang kedua, tidak bertentangan dengan prinsip agama, dua. Dan yang ketiga, menghadirkan kemaslahatan. Ada juga yang dikoreksi, nah, termasuk kebiasaan yang ada dalam ayat ini, dikoreksi. Niatnya baik, tapi di situ ada gulu, ada berlebihan. Niatnya mau menunjukkan ketakwaan, kan baik, ya, baik kan bapak-bapak, tapi caranya keliru. Sampai merepotkan diri sendiri, naik, ya. Dan kalau kita baca-baca, ada yang jatuh, ada yang patah kakinya gara-gara dia naik karena tidak mau lewat pintu.
jadi idror, memudaratkan. Maka dikoreksi oleh agama, kalau mau menunjukkan ketakwaan jangan menyulitkan dirimu. Justru salah satu dari ciri ketakwaan itu adalah kita melaksanakannya dalam jalurnya, itu takwa. Maka Nabi SAW, kalau kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah beliau dikasih dua pilihan kecuali Nabi memilih yang lebih mudah. Jadi Nabi itu orang yang tidak ribet. Jangan suka ngeribet-ribetin diri kita, ya. Nabi itu orang yang sahlun tolkun, orang yang praktis, orang yang rileks. Kan agama itu busyro, kabar gembira. Jadi kita harus bergembira berislam. Jangan berislam marah-marah terus. Semua salah, ya. Berislam ngelihat orang lain itu dipandang negatifnya saja. Jangan. Prinsip kita di dalam, kalau yang diajarkan ya, misalnya mencari guru. Apa yang kita lihat ketika mencari guru? Apakah melihat kesempurnaan atau melihat ilmu? Ilmu. Kalau melihat cari kesempurnaan, tidak ada guru kita. Jangankan ulama sekarang, imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, itu tidak ada di antara mereka satupun kecuali pasti ada di antara pendapatnya itu yang dilemahkan oleh ulama yang lain, yang ditolak, yang dikritik. Imam Syafi'i, Imam Maliki, banyak pendapat Imam Maliki dikoreksi oleh Imam Syafi'i dan seterusnya. Tapi itu tidak mengurangi banyaknya ulama yang berguru pada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang cari ilmu, bukan cari kesempurnaan. Maknanya apa? Cari sisi baik orang. Jangan berinteraksi itu mencari sisi buruknya. Kayak kita nggak punya sisi yang buruk saja. Nah, jadi Islam mengajarkan kita proporsional, termasuk terhadap kebiasaan adat. Nah, di sini ketika adat itu dilihat menyulitkan dan tidak berkaitan langsung dengan esensi ketakwaan, maka diluruskan oleh Allah. Ini menjadi pedoman kita. Jadi kalau kita melihat adat kebiasaan, misalnya kalau di Lenek itu ada tradisi namanya ngejot. Tahu kan ngejot ya? Lenek situ, Lombok Timur. Itu kalau kita lihat, ternyata ngejot itu juga di sebagian masyarakat Bali juga ada. Apakah karena dia dilaksanakan oleh masyarakat yang di Bali, lalu kemudian ngejot kita itu kita hilangkan? Ah, ini bukan Islam ini. Ini adat ini bukan agama, ini adat. Nah, Islam mengajarkan ya, terhadap semua adat-adat masyarakat yang berkembang ya, hakimhu ilal kitabi was sunnah, maka letakkan dia dalam timbangan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa timbangan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kebiasaan adat muamalah? Timbangannya sederhana ya. Selama itu tidak membawa sesuatu yang mudarat, diniatkan untuk yang baik, bisa menghadirkan kebaikan ya. Apalagi dia sesuai dengan pesan Islam, berbagi, membantu satu sama lain, maka apapun namanya silahkan. Kayak contoh tadi ngejot itu kan bawa makanan dari rumah masing-masing, lalu kemudian dimakan bersama, dibagikan kepada yang membutuhkan dalam suasana syukur, bersuka cita. Berbagi makanan, mau namanya ngejot mau apa, yang penting makanan sendiri, bukan makanan ambil punya orang. Makanan sendiri disiapkan biduni takalluf, tidak usah paksakan diri ya, sesuai kemampuan, ikut bersama, silahkan, boleh.
Jadi kita punya adat orang Sasak, adat apapun namanya, selama tidak mengajak kepada kemungkaran, selama tidak menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata dimurkai oleh Allah, silahkan. Tapi kalau memang nyata-nyata ya, suatu adat itu memang benar-benar adatnya itu sendiri di dalamnya penuh dengan kemaksiatan, ya nggak usah dilakukan. Tapi kalau kemaksiatannya itu menempel, ya, sesuatu yang datang belakangan, bukan berarti adatnya dihilangkan, maksiatnya dibuang. Ini ada adat nih, biasa-biasa, adat itu bagus. Tapi kemudian berjalannya dengan waktu, di situ kemudian dihiasi dengan ada yang minum minuman keras, ada buang minuman kerasnya itu. Kembalilah kepada adat yang baik. Paham bapak-bapak ya? Jadi dalam Islam itu al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Yang diukur adalah isinya, bukan namanya. Ya sama sajalah sama yang lain. Kita menamakan diri kita majelis taklim, tapi isinya mengumpat-umpat, nggak usah diikuti. Mau namanya majelis ahlil jannah, majelis firdaus nuzula, majelis apa, isinya orang ngumpat-ngumpat, tinggalkan. Itu bukan majelis taklim, majelis tajhil, bikin orang jadi jahil. Wallahu a'lam bishawab. Itu dua hal yang bisa kita ambil. Ya silahkan dibaca kembali ayat ini, direnungkan dan digunakan menjadi pedoman kita ya, bapak-bapak saudara. Mudah-mudahan kita bisa bersikap dalam keseharian yang lebih sesuai dengan tuntunan-tuntunan nilai-nilai yang mulia dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu alaihi ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.